Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehingga pada pertemuan kali ini kalian bisa fokus ya dalam belajar. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tanggal 10 Agustus 2020 dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pembahasan kita yaitu tentang masih pada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Seperti biasa, peta konsep kita pertemuan pada kali ini yaitu yang pertama, ya, kondisi masyarakat Mekah pra-Islam. Kemudian ada dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Kemudian ada respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Baik. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian mampu memahami sejarah singkat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu kalian mampu memahami permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah kalian mampu memahami perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik. Pembahasan yang pertama, sejarah singkat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571. Ya. Bapak ulang, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di Makkatul Mukarramah. Ya. Selanjutnya, nama ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya Aminah binti Wahab. Ya. Lagu ini kalau kalian sering mendengar pengajian mungkin sudah familiar dengan lagu-lagu tentang sirah nabawiyah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ayahanda 3 bulan, ya, kondisi 3 bulan Nabi Muhammad belum lahir sudah meninggal. Ya, 3 bulan. Sehingga Nabi Muhammad sudah menjadi yatim sebelum beliau dilahirkan. Sedangkan ibundanya yaitu Aminah binti Wahab lahir atau meninggal pada umur Nabi Muhammad SAW 6 tahun. Nah, sehingga pada saat di umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yatim piatu. Ya. Baik, silsilah keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW dari ayah. Ya. Dari ayah yaitu yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya. Sedangkan dari ibu adalah Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti Zuhrah binti Kilab. Ya. Nabi Muhammad adalah dari keturunan Quraisy, bangsa yang sangat terhormat dari kalangan Arab. Selanjutnya, masih pada sejarah, ya, sejarah singkat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lihat pada usia, Bapak kalkulasi pada usia 6 sampai 8 tahun, Nabi besar Muhammad SAW diasuh atau dididik oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dan di umur 8 tahun pula Abdul Muthalib, kakek beliau, meninggal dunia, sehingga pada saat di umur 8 tahun beliau diasuh atau dididik oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib memberikan perlindungan atau mengasuh atau mendidik beliau sampai pada saat umur beliau di 10 kenabian. Jikalau kita kalkulasi atau kita hitung, bisa jadi umur beliau
adalah pada saat itu 50 tahun dan Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian di umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Yang kita ketahui bahwasanya Khadijah itu adalah seorang saudagar yang sungguh sangat kaya raya. Pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun dan melahirkan regenerasi atau generasi. Yang pertama yaitu Qasim, yang kedua yaitu Abdullah, yang ketiga yaitu Zainab, yang keempat itu adalah Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum atau Ummi Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimatuz Zahra. Ya. Kemudian umur 40 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Ya. Dan di umur 63 tahun beliau meninggalkan atau wafat, meninggalkan dunia ini. Baik. Itu adalah sejarah singkat kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, permulaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjuk menjadi nabi pada saat umur 40 tahun. Dan pada saat itu Nabi menyendiri di Gua Hira. Dan datanglah wahyu pertama, yaitu dengan perintah Allah melalui malaikat Jibril, ya, dengan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, proses yang begitu panjang sehingga Nabi besar Muhammad SAW bisa menyebutkan kata Iqra. Ya, wahyu pertama surat Al-Alaq ayat pertama yaitu bunyinya adalah Iqra. Ya, bacanya adalah atau bunyinya adalah Iqra, yang artinya bacalah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, sehingga prosesnya wahyu pertama itu sungguh panjang sehingga Nabi kita mengucap kata Iqra. Kemudian wahyu kedua turun setelah 40 hari. Begitu rindunya Rasulullah SAW sampai menunggu 40 hari. Cemas, was-was, ya. Artinya turunkah lagi, kenapa nggak turun wahyu yang kedua? Alhasil setelah 40 hari menunggu, turunlah wahyu kedua yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Ya. Nah, barulah Nabi besar Muhammad SAW melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dengan perintah Allah melalui surat Asy-Syura ayat 214, Asy-Syu'ara, maaf bukan Asy-Syura, Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Ya, jelas orang yang pertama kali diberi dakwah atau didakwahi adalah kerabat terdekat. Konsistensi saat memberikan sesuatu yang baru pasti ada yang menerima dan menolak. Dari kalangan yang menerima, ya, pertama yaitu Khadijah istri tercinta, kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak, ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dari sahabat, dan Zaid bin Harisah dari kalangan budak. Dan yang menolaknya adalah paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab. Yang kita kenal surat Al-Lahab. Ya. Nah, berapa lama? Yaitu beliau dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di Makkah. Ya. Dan selama 13 tahun pula Nabi besar Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya di Makkah dari tahun 610 sampai 622 Hijriah. Nah, perhatian dan prioritas dakwah Nabi besar Muhammad SAW yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Sebagaimana syahadat yang pertama kali kita ucapkan adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena konsep yang pertama dari kalimat syahadat yang Bapak ucapkan tadi adalah
tentang ketauhidan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kondisi yang masih menyembah berhala, ya, kemudian memberi khobar atau kabar ada hari pembalasan. Ya, merubah perilaku jahiliyah. Kemudian mengangkat hak asasi manusia. Nah, dari kelima itu akan menghasilkan sebuah yang namanya kemajuan masyarakat di Makkah. Ya, apa saja? Akhlak yang sebelumnya buruk seperti membunuh bayi, perempuan, mabuk-mabukan, ya, sumpah palsu dan sebagainya berubah menjadi akhlak baik dan mulia. Kemudian perekonomian masyarakat Mekah yang menjadi maju setelah mengikuti syariat Islam. Ya, dulu pada saat sebelum Nabi Muhammad datang diutus menjadi Rasulullah, Nabi, mereka sungguh melakukan namanya riba. Ya, sebagaimana riba sangat dilarang oleh ajaran Islam. Kemudian wanita yang sebelumnya sangat hina, setelah adanya Nabi Muhammad SAW, derajat wanita menjadi mulia. Kemudian perlu dipelihara dan dijaga. Karena pada saat dulu, sebelum datangnya Rasulullah, wanita yang melahirkan anak wanita maka akan langsung dikubur hidup atau dipenggal kepalanya. Kemudian adanya kepemerintahan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Masyarakat sebelumnya buta huruf, artinya mereka berpintar dengan syair, ya, tapi tidak bisa membedakan mana yang hak dan batil. Ya. Peperangan yang sebelumnya hanya berdasarkan balas dendam menjadi perang yang bertujuan untuk mempertahankan agama dan negara. Ya. Nah, pembawa kedamaian, ya, karena Nabi Muhammad misinya itu adalah menyempurnakan akhlak dan ketauhidan. Apa dalilnya? Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq. Itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Sedangkan ketauhidan, ya, surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Nah, itu adalah dari surat An-Nahl. Baik. Itu adalah penjelasan atau pertemuan kita kali ini tentang, ya, tentang sejarah singkat kehidupan Nabi Muhammad SAW, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, dan perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa sedikit ada gambaran, ada wawasan yang bisa dipelajari hari ini. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini, anak-anakku boleh berkonsultasi atau melakukan chat di grup masing-masing. Insya Allah akan Bapak tanggapi. Baik, terima kasih. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.